kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana, sudah makan siang? Sudah, oke. Oke, Ibu absen dulu ya. Supriyanto? Ya. Retno? Ya. Abdul Karim? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini hadir semua. Oke. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk materi yang minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang puisi. Nah, untuk materi yang sekarang, kalian tahu nggak sih kita mau bahas apa? Iya, Mas Supri? Iya, pintar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang buku fiksi maupun buku non-fiksi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu buku fiksi? Iya, Mbak Retno? Kurang tepat. Mas Karim? Iya, tepat sekali. Buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita atau kejadian atau hayalan. Artinya, di dalam buku tersebut tidak benar-benar nyata terjadi, tapi buku tersebut isinya hanya hayalan-hayalan belaka atau cerita-cerita. Nah, oke, sudah paham kan? Nah, kalau untuk buku non-fiksi apa nih kira-kira? Kalau buku non-fiksi itu kebalikannya dari buku fiksi. Buku non-fiksi itu buku yang berisi di dalamnya itu isinya tentang kejadian yang nyata atau fakta adanya. Nah, dari buku fiksi tadi yang awal, contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Iya, contohnya ada cerpen, dongeng. Kalian pasti ada yang biasa baca nih. Ayo apa? Novel. Iya, pinter sekali, novel. Terus ada apa lagi? Cerita anak dan yang lain sebagainya. Nah, kalau buku non-fiksi apa? Yang biasa kalian maju untuk presentasi itu apa? Makalah, pinter Mas Karim. Terus apa lagi Mbak Retno? Skripsi, ya. Mas Yashid? Jurnal, pinter sekali. Kalian pasti sudah membaca buku ya? Ya, pintar sekali. Terus untuk unsur-unsurnya nih, kan tadi udah ada pengertian buku non-fiksi, buku fiksi, sudah ada contohnya masing-masing. Terus sekarang kita masuk ke unsurnya. Unsur buku fiksi apa? Ayo. Unsurnya ada, tidak usah dicatat, diingat-ingat saja. Kita mencoba untuk mengasah otak ya. Diingat-ingat saja. Ada cover buku, ada rincian judul, ada tokoh, penokohan, tema, dan alur cerita. Itu ada dalam buku fiksi. Ya, Mbak Retno sangat menyimak ya. Untuk buku non fiksinya ada apa aja nih unsurnya? Ada isi buku, ada judul, bahasanya harus mudah difahami ya, pinter. Nah, tadi sudah ada pengertian, contoh, dan juga ada unsur. Nah, selanjutnya nih, kita mau memasuki langkah menyusun buku. Apa saja langkahnya? Yang pertama apa, Mas Yosid? Langkah menyusun buku, kita tentukan jenis buku dulu. Jenis bukunya apa? Kita mau menentukannya jenis buku apa? Dongeng kah? Cerita rakyat kah? Novel kah? Makalah kah? Atau yang lain? Nah, kita harus tentuin nih, kita mau bikin buku apa kira-kira. Nah, selanjutnya keaslian ide. Idenya asli atau jiplak nih? Jiplak itu apa ya? Artinya mengcopy paste dari internet. Nah, misalnya biasanya nih yang buat makalah copy paste aja deh daripada kelamaan, ya kan? Nah, selanjutnya ada bentuk buku. Bentuk buku itu artinya, ya tentu kalau bentuk buku pasti kotak. Mas Karim itu pintar sekali. Bentuk buku itu artinya ada fontnya. Font itu artinya jenis tulisan teksnya. Apakah Times New Roman atau Arial atau yang lainnya, itu ada pilihannya sendiri.
itu harus disesuaikan bentuknya, berapa ukuran fontnya, dan terus covernya seperti apa. Yang tentunya adalah harus ada isi. Masa iya buku harus cover doang, kan nggak mungkin, itu harus ada isinya. Nah, isinya itu harus dengan bahasa yang dipahami oleh, misalnya kita mau membuat cerita dongeng, bagaimana caranya kita untuk menulis dengan bahasa anak-anak. Nah, itu harus disesuaikan sesuai dengan judulnya, sesuai dengan jenis buku yang kita tentukan, pintar. Kemudian di paling belakang kita harus ada simpulan. Simpulannya terdiri dari ikhtisarnya, terus jadi dari apa sih isi ceritanya, terus dari apa sih pesan yang didapat dari cerita tersebut. Nah sudah tahu nih cara menyusun bukunya. Kemudian cara kita mengapresiasi buku dengan cara apa? Dengan cara kita bisa melakukan analisis atau identitas bukunya, punya siapa nih. Misalnya judul buku Aku Takut Jatuh Cinta karya Mas Supriyanto. Itu judul bukunya, Aku Takut Jatuh Cinta. Terus penulisnya atau pengarangnya siapa tadi? Supriyanto, ya pinter. Nama penerbitnya misalnya PT bla 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 bla. Cetakan penerbitnya apa? Tebal buku halamannya berapa? 500 sekian. Nah, itu sudah termasuk ke dalam identitas buku. Ya, pintar. Nah, sekarang nih Ibu punya game, tapi kita bermain sambil belajar sambil bermain. Kita mengasah ingatan kita. Apa saja sih yang tadi Ibu sudah sampaikan ke kalian? Kira-kira kalian masih ingat gak? Nah, di sini Ibu membawa buku. Di sini Ibu membawa media untuk kita belajar hari ini. Tetapi karena waktunya tidak cukup, mungkin nanti 1 atau 2 orang saja yang maju ke depan ya. Untuk minggu depan kita bisa melanjutkannya. Nah, sini Mas Supri maju. Nah, di sini ada yang namanya belajar dengan Tinkerbook. Nah, di sini cara mainnya adalah sini ada baca petunjuk. Bukalah soal yang ada di bawah ini. Ini masih tertutup semua ya. Kemudian pasangkan dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan atau perintahnya. Nah, di sini sudah ada jawaban masing-masing. Nah, langsung kita praktekkan. Caranya adalah, misal nih, kita buka nomor 1. Apa sih isinya? Buku yang berisi cerita hayalan atau tidak sebenarnya. Itu pengertian dari iya, silahkan, bisa sesuka hati kalian. Mau diisi bagian mana? Misal Ibu taruh sini. Nah, udah taruh situ. Kemudian buka lagi nomor 2. Cover buku, rincian, subbab buku, tokoh, penokohan, tema cerita. Termasuk ke dalam apa ya kira-kira? Misalnya, oke, aku mau jawab kalau itu tadi kayaknya masuk unsur buku fiksi deh. Ya udah, kita masuk ke buku fiksi. Oke, lanjut nomor 3 kita buka. Ceng-ceng. Cerita anak, dongeng, novel, cerpen. Pengertian bukan, unsur fiksi bukan. Oh, mungkin ini contohnya deh. Oke deh, aku taruh sini aja. Contoh buku fiksi. Oke, kita bisa taruh di sini. Kemudian kita buka nomor 4. Jenis buku, keaslian ide, bentuk, isi, simpulan. Apa ya tadi ya? Ada jenis buku, ada keaslian ide, bentuk, isi, simpulan. Mungkin ini itu deh, langkah menyusun buku bukan ya? Bukan, itu identitas buku kali. Enggak, itu langkah menyusun buku aja deh, sini aja. Sini aja deh. Sudah di sini. Kemudian nomor 5 kita buka. Nah,
Bentuk font, format, kertas, ilustrasi dan sebagainya. Bentuk font itu tadi kayaknya salah deh. Oh, enggak. Ini tetap ini bentuk buku kayaknya ini di sini. Nah, seperti ini. Terus nomor 6 kita buka judul buku, penulis, nama, penerbit, cetakan, tebal buku tadi ada di mana ya? Oh iya, yang bukunya Supri itu. Oh iya, ada di sini. Dan seterusnya, misalnya ini sisanya kan tinggal 3. Yaudah kita misal masukin sini aja nih. Nah, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya, kita sudah menyocokkan dengan clue yang ada di sini. Kemudian setelah yakin dengan jawabanmu, coba lihat pada kunci jawaban. Apabila warnanya sesuai dengan kunci jawaban itu, tandanya jawaban Anda benar. Kemudian kita tutup. Kita buka. Tada. Apakah jawabannya benar? Oh. Iya, jawabannya benar. Artinya jawaban kalian sudah benar. Nah, itu saja yang Ibu bawa medianya. Untuk medianya Ibu taruh di kelas. Nanti kalian bermain. Coba kalian membuat soal dengan teman sebangkunya. Kemudian ini digunakan bergantian, ya. Setelah jamnya selesai, jam istirahat kedua, kalian silahkan bisa untuk istirahat dan sholat. Karena Ibu hari ini akan ada rapat, jadi Ibu sekiankan atau cukupkan sampai di sini dulu ya. Pokoknya jangan rame, tapi tetap belajar dengan media yang Ibu bawa. Paham? Iya, pintar. Oke, sekian dari Ibu. Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.